Baik, kembali lagi kita dalam kuliah analisis data survei oceanografi. Kali ini kita coba membahas bagaimana mengolah data hasil survei ya menggunakan perangkat lunak survei ya. Jadi saya memperoleh data berupa parameter biologi laut ya. Oh maaf, bukan biologi laut, tapi kimia laut, yaitu data nutrien, fosfat, nitrat, dan silikat dari ekspedisi menggunakan kapal Barunajaya pada tahun 2017. Ya, jadi saat itu saya memperoleh data kimiawi laut, ya, per kedalaman. Jadi dari kedalaman 5 meter, 50 meter, hingga 100 meter dalam kuliah ini saya mengambil data ya pada kedalaman 50 meter. Namun sebenarnya data-data lainnya juga tersedia, namun ini hanya untuk contoh saja. Jadi data kimia laut itu fosfat dalam satuan miligram per liter, kemudian nitrat, ya, silikat, ya, juga dalam satuan miligram per liter. Berikut nilai-nilai yang kami peroleh pada saat ekspedisi ya untuk kedalaman 50 meter. Nah, data-data kimiawi laut ini ingin kita lihat dia bagaimana sebarannya itu secara spasial. Kalau dalam kuliah berikutnya mungkin kita akan mengolah data oceanografi, ya parameter oceanografi seperti suhu salinitas dalam stratifikasi vertikal untuk melihat katakanlah fenomena upwelling, yaitu naiknya massa air dingin dari bawah menuju ke permukaan. Namun dalam kuliah kita kali ini kita coba membuat plot spasial dari data kimiawi laut, fosfat, nitrat, dan silikat. Untuk itu, ya, data-data ini kita transformasikan dalam bentuk X, Y, Z, ya, koordinat kartesian X, Y, Z. Jadi X, Y itu berupa informasi bujur dan lintang. X bujur, Y adalah lintang. Jadi X itu informasi bujur yang ini, dan Y adalah informasi lintang yang ini, ya. Dan Z adalah informasi data nutrien. Dalam hal ini kimiawi laut, ya, fosfat, nitrat, dan silikat dari hasil ekspedisi tahun 2017 pada kedalaman 50 meter. Jadi kita buat sebarannya secara horizontal, ya, secara spasial. Untuk itu kita transformasikan dulu data dalam bentuk X, Y, Z. X adalah bujur, Y adalah lintang, dan Z adalah nilai katakanlah fosfat yang pada kedalaman 50 meter. Ini adalah data fosfat, sementara ini adalah informasi lintang, dan ini adalah informasi bujur. Kemudian kita buka aplikasi Sulfur, Sulfur kita buka, kemudian data-data yang sudah kita buat dalam format XYZ di Excel, katakanlah bisa ya, di dalam kolom 1 kita isi dengan bujur, kolom 2 kita isi dengan informasi lintang, dan kolom ketiga kita isi dengan informasi fosfat pada kedalaman 50 meter. Jadi dengan menggunakan program Sulfur, perangkat lunak Sulfur, ya, kita bisa ya membuat sebaran dia secara horizontal. Jadi cukup dengan Sulfur, kemudian Sulfur di data tersebut kita grid, ya. Jadi ini ya, kita klik grid, kemudian informasi bujur, ya, lintang, dan fosfat pada kedalaman 50 meter kita buat dalam bentuk tabulasi, ya, X, Y, dan Z, ya, yang berisikan informasi bujur, lintang, dan nilai fosfat. Setelah itu ini kita bisa lihat X adalah kolom A adalah informasi bujur, ya, dalam koordinat X, ya, sementara kolom B berisikan informasi lintang dalam koordinat Y, sementara Z berisikan informasi fosfat pada kedalaman 50 mm.
maaf 50 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kita klik OK, dan kemudian di running ya, proses, dan dapatlah kita data kontur sebaran horizontal, sebaran fosfat pada kedalaman 50 meter. Antara bujur 94,5 hingga 90 hingga 100 derajat bujur timur ya, dan kira-kira 2,5 hingga 5 derajat lintang utara ya. Jadi ini kontur spasial dari sebaran fosfat ya pada kedalaman 50 meter. Nah, ini kita overlay dengan data topografi ya. Jadi kita peroleh, maaf ini tidak jelas. Kita peroleh informasi berikut ya. Kita peroleh informasi berikut. Sebelumnya, maaf. Nah, ini berupa data sebaran sebaran fosfat pada kedalaman 50 meter. Jadi dalam bentuk kontur kita bisa lihat di mana konsentrasi fosfat paling tinggi ya, di perairan barat Aceh pada tahun 2017 ya, pada akhir tahun 2017 ketika ekspedisi ini dilaksanakan. Jadi kira-kira demikian langkah-langkah yang harus digunakan agar profil sebaran horizontal konsentrasi fosfat pada kedalaman 50 meter itu bisa dihasilkan. Dan dari informasi ini kita dapat mengetahui ya di mana konsentrasi fosfat terbesar. Ya kalau kita lihat di sini adalah di dekat Pulau Simelu ya. Memang konsentrasi fosfat itu atau kandungan nutrien terkait dengan biasanya aktivitas manusiakah dari sini, dari daratan kemudian mengalir menuju laut ya, sehingga konsentrasi fosfat itu menjadi tinggi di sekitar pantai. Demikian. Jadi datanya itu tadi di server kita overlay dengan data topografi sehingga kita dapat mengetahui di mana lokasi konsentrasi fosfat pada kedalaman 50 meter tersebut berada, terutama konsentrasi tertinggi. Ketika kita overlay dengan data topografi, kita dapat mengetahui ya, konsentrasi fosfat tertinggi itu berada di sekitar bahagian timur laut dari Pulau Simelu. Dan ini terkait dengan aktivitas manusia ya, yang mengakibatkan terjadi peningkatan konsentrasi fosfat di timur laut Pulau Simelu ya. Jadi sebelumnya informasi yang kita peroleh hanya berupa kontur. Ketika kita overlay dengan data topografi Aceh yang kita peroleh dari GEPCO ya. GEPCO dengan resolusi spasial yang halus, kita dapat membentuk peta Aceh dalam hal ini. Gitu. Ketika kita overlay dengan data konsentrasi fosfat pada kedalaman 50 meter, ya, kita memperoleh informasi sebaran konsentrasi fosfat tertinggi di wilayah timur Pulau Simelu. Ya. Jadi dari kontur kita bisa memberi warna. Jadi kita setting aja nanti di server itu, ya setelah kita overlay dengan data topografi kita setting, sehingga kita memperoleh informasi terkait dengan sebaran horizontal konsentrasi fosfat pada kedalaman 50 meter. Dan dari sini kita dapat mengetahui wilayah mana saja ya, yang mengalami konsentrasi tertinggi dan juga konsentrasi rendah. Berada
di lepas pantai barat daratan Aceh ya, untuk konsentrasi fosfat terendah. Saya pikir demikian saja, ya, demikian saja yang bisa saya share dalam kesempatan kali ini, bagaimana mengolah data oceanografi terkait kimiawi laut ya, data nutrien seperti fosfat. Contohnya dalam hal ini adalah fosfat. Sebenarnya kita dapat memperoleh data silika dan juga data nitrat ya. Dan cara mengolahnya adalah sama kalau menggunakan sulfur. Yaitu data tersebut kita transformasikan terlebih dahulu ya dalam format XYZ sehingga bisa dibaca di sulfur ya. X berisi informasi bujur, Y berisi informasi lintang, dan Z berisi informasi apakah itu fosfat, apakah itu nitrat, apakah itu silikat, atau klorofil. Ya, jadi klorofil juga bisa kita peroleh dari ekspedisi tersebut. Ya. Tidak hanya klorofil, tapi juga informasi mikroplastik. Jadi sulfur ini sangat mudah, ya, sangat mudah untuk digunakan dan sangat bermanfaat ya untuk memproduksi gambar secara atau peta secara spasial. Gitu. Peta-peta spasial sangat mudah diproduksi menggunakan sulfur. Ya. Jadi ketika data sudah disusun dalam format XYZ, ya, kemudian kita cukup ya klik di grid, kemudian data tersebut kita grading. Ya. Hasil grading akan kita panggil ya, untuk dibuat plot spasial sebaran fosfat pada kedalaman 50 meter. Ya, jadi cukup setelah di grading, kemudian klik pada logo bergambar kontur, ya, kemudian kita tambahkan data hasil grading kita, data fosfat pada kedalaman 50 meter hasil grading kita, dan kita peroleh sebaran kontur, sebaran spasial konsentrasi fosfat pada kedalaman 50 meter. Setelah kita overlay, ya, kita overlay dengan peta Aceh, kemudian kita beri warna, ya, kita akan dengan mudah mengetahui atau mendeteksi di mana konsentrasi fosfat tertinggi, demikian sebaliknya untuk konsentrasi fosfat yang rendah. Saya pikir demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kuliah kita berikutnya. Terima kasih.